Oke, halo halo. Ini sekarang gua mau react lagi video Sigala Kecil. Eh apa ya judul saya doakan gitu ya, nanti saya doakan gitu kalau nggak salah. Ya, ini cuman 1 menit 23 detik, 123 0123 angka yang bagus. Sebentar sekali. Cobalah kita lihat. Halo semua, ketemu lagi dengan Sigala Kecil. Hari ini Sigala Kecil mau bahas tentang apa sih artinya orang lain mendoakan kita. Yuk kita tanya dulu sama Sarka. Sarka, apa sih artinya orang lain mendoakan kita? Oh, mendoakan kamu, ya. Artinya orang itu malas nolongin. Dia ngomong sama temen hayalannya nggak kelihatan itu buat nolongin kamu. Paham? Parah sih emang. Eh, ya, saya pendoa di salah satu gereja sih. Maksudnya, kayaknya saya ngerti deh maksudnya arahnya kemana. Jadi, ketika si Sigala ya, katakanlah si Sigala minta tolong ke orang, ya mungkin kebetulan orang itu rohani ya. Kebetulan ya mungkin pendoa kayak saya mungkin ya, atau pewarta mungkin. Mungkin kebanyakan dia tuh akan bilangnya, dan sepengalaman si sigala kecil ya, sepengalaman si sigala kecil, jawabnya akan, oh iya, saya doakan ya gitu, tanpa memberikan tindakan nyata kepada sigala kecil. Jadi ngomongnya ya udah, ya nanti saya doakan ya. Ya, dua sisi mata uang sih sebenarnya. Di satu sisi memang dari sisi rohani ya, sebenarnya kuasa doa itu ampuh ya dan tidak bisa diremehkan. Tapi di sisi lain juga, ya memang sih kadang-kadang ya nggak bisa bohong lah, saya juga nggak bisa munafik ya, nggak mau munafik. Kadang-kadang ya memang sih sebel juga sih ngelihat orang. Ya saya juga pernah ngalamin, soalnya pernah ngalamin. Saya minta tolong, oh iya nanti ya saya doakan dulu gitu. Gimana petunjuk Tuhan, saya doakan dulu ya gitu. Ya, kalau orang yang sudah frustrasi mah, mungkin kayak si sigala kecil, kalau sudah frustrasi mah, ya saya nggak butuh doa lu gitu. Saya butuh tindakan nyata aja gitu. Eh Kayak misalnya contoh aja ya, contoh yang simple, yang sederhana aja misalnya. Saya kelaparan, saya butuh makan gitu. Ya kalau orang yang simple mah ya, ya udah aja kasih roti gitu ya kalau orang yang simple mah. Tapi kalau orang yang berpikiran rumit dan rohani, ya nanti dia akan jawabnya, oh iya saya akan doakan dulu ya, saya boleh nggak kasih roti ke kamu, eh saya minta petunjuk Tuhan dulu deh, saya boleh ngasih roti ke kamu nggak gitu, kira-kira sih seperti itu. Tapi ya memang tergantung persepsi, tergantung hati orang ya, dari kedua belah pihak sih sebenarnya. Ya di pihak yang sisi gala kecil, ya gimana ya, saya mau bilang
tolong pahami juga susah ya, karena ya saya kelaparan, saya minta roti, tunggu didoakan dulu gitu. Jadi emang rada susah sih kalau kalau di posisi Sigala Kecil sih, memang memang agak susah ya. Dan untuk di posisi si pendoa gitu ya, ya maksudnya ada hal-hal yang memang tidak perlu di istilahnya didoakan dulu ya. Ya simple lah gitu, ya simple sih sebenarnya. Kayak misalnya ada yang minta tolong saya, eh, minta tolong ke saya cariin kerja gitu. Ya saya mah nggak akan ngomong iya nanti saya doakan dulu, saya perlu nggak ya cariin kerja buat kamu, nanti saya doakan dulu ya. Saya juga ya nggak perlu ya, nggak perlu doain lah kalau kalau kata saya mah ya. Ya simple aja, oh kamu cari kerja, ya udah nanti saya coba share ke teman saya, ini ada teman saya cari kerja, ada yang punya lowongan nggak ya, kan gitu aja kan, simple sebenarnya mah ya. Pikirannya nggak perlu rumit sih, tapi ya simple aja ya, orang butuh bantuan ya udah cobain eh, apa yang gue bisa aja gitu kan. Dia dia butuh uang, kelaparan, kalau saya lagi pas nggak ada uang, lagi pas nggak ada makanan istilahnya mah ya, sejelek-jeleknya gua gitu keadaan gua, lagi nggak ada uang, lagi nggak ada makanan, ya saya juga nggak akan ngomong oh iya nanti saya doakan. Ya pasti saya, ya udah sok yuk kita kerja bareng-bareng yuk gitu kan, kita usaha bareng-bareng yuk, ngapain yuk kita bikin video gitu. eh Pernah kan saya juga bikin video bareng temen-temen gitu, karena saking gak ada kerjaannya, saking gak ada duit, ya udah yuk mau nggak kita bikin video bareng gitu. Nah itu kembali lagi ke responnya si Sigala, mau mau dengerin nasihat saya atau enggak gitu kan. Hmm, ya gitulah pokoknya mah intinya mah gitulah. Kita lanjut dulu lah. Yo, sekarang tanya aja sama Pak Greg. Ya, menurut Pak Greg gimana? Kalau menurut Pak Greg, ya, mendoakan kamu itu artinya orang itu pengen kelihatan lebih suci daripada kamu. Artinya kamu lebih berdosa daripada dia, dia lebih beriman daripada kamu, ya. Intinya mah pokoknya kamu nggak akan ditolongin, cuma dikata-katain lah, dikasih omongan-omongan indah bersama dengan teman hayalannya itu. Ya, kira-kira begitu ya. Artinya didoakan oleh teman tuh, ya. Iya sih, jadi kerasa sih sebenarnya kalau saya juga punya pengalaman eh, curhat gitu ke orang teh, bukannya kasih solusi gitu kan, tapi teh malah diceramahin gitu. Lebih baik kasih solusi sih kalau kata saya mah, sebagai seorang guru, sebagai seorang pendoa, sebagai seorang konselor, saya sih akan lebih baik ya kasih kasih solusi, bukan kasih nasihat, kata-kata bijak, kata-kata indah gitu. Lebih baik satu solusi dibanding 1.000 kata-kata indah gitu, kata-kata bijak ya, kayak yang tadi dibilang, kata-kata indah yang intinya nggak akan ditolongin gitu. Iya, kata-kata bijak, kata-kata indah, doa itu ya memang secara fisik ya tidak akan menolong gitu. Mungkin ke jiwa sih ya, lebih ke jiwa. Tapi kan itu juga butuh proses dan juga butuh
jiwa orang itu gimana gitu kan. Kalau jiwa orang itu lagi terluka, mau kita ngomongin 1000 macam kata-kata indah juga akan agak agak susah ya, karena jiwanya sudah terluka gitu. Ya lebih baik ya apa yang kita bisa bantu ya kita bantu, kita tolong, kita kasih solusi gitu. Kayak saya bikin channel tuh The Komentator sama temen saya. Gara-gara pandemi, temen saya itu eh, kehilangan pekerjaan tuh, yang di The Komentator itu. Ya udah, saya kasih solusinya apa? Yuk kita bikin channel bareng-bareng gitu. Cuma nggak lanjut lagi karena teman saya sudah memiliki pekerjaannya kembali. Jadi channelnya ditinggalin. Tapi kan at least saya kasih solusi gitu. Saya kasih cara, yuk kita bareng-bareng gitu. Jadi bukan cuma omongan indah doang. Yuk kita lanjut lagi. Oh, jadi gitu ya. Berarti kalau doa doang tapi nggak nolong itu full BS ya. Setujulah, saya juga memang orangnya gede bacot doang. Beraninya nyuruh temen hayalannya, nggak berani nolongin sendiri. Ya sudah ya, nanti kita bahas lagi ke pembahasan yang lainnya di lain waktu ya. Dadah. Iya sih, dipikir-pikir juga ya, bukannya saya ngebelain ya, karena saya pun pendoa gitu, saya pun konselor gitu. Kalau cuman bilang saya doain juga semua orang juga bisa gitu. Nggak usah pendoa, nggak usah pendeta, nggak usah pastor, nggak usah penceramah, semua orang juga bisa ya saya doain gitu. Dan ya itu tadi dibilang benar juga sih. Kamu nggak mau nolong tapi minta tolong Tuhan aja, serahin aja semua sama Tuhan, semuanya sama Tuhan. Tuhan tolong dong itu kerjakan itu, Tuhan tolong kerjakan ini itu, Tuhan teman saya begini, Tuhan tolonglah engkau yang kasih kerja. Ya karena bukannya saya meremehkan doa, saya berdoa gitu, cuman kan ada kerjasama ya, Tuhan dengan manusia teh. Tuhan menolong ya melalui manusia gitu kan. Tuhan mau kasih kerjaan ya melalui manusia gitu. Ya mungkin melalui kita, orang minta tolong ke kita, ya mungkin Tuhan tuh minta kita jadi perpanjangan tangannya Tuhan gitu kan, bener kan? Orang minta tolong kerja misalkan. Ya mungkin itu cara Tuhan gitu. Ya kamu yang harus harus nolongin dia gitu, bukan kita oper lagi ke Tuhan, semua oper lagi ke Tuhan gitu kan, ya ngapain. Terus kerja kita apa kalau semua oper lagi ke Tuhan. Tuhan percayakan kita sesuatu tapi sama kita oper lagi ke Tuhan, Tuhan ini tolonglah ini, Tuhan itu tolonglah itu gitu, operin lagi ke Tuhan. Nanti sama Tuhan, ya kan kamu yang saya suruh nolong gitu, tapi nanti ujung-ujungnya doa lagi tolong. nggak nggak habis-habis ya. Ya memang sih segala sesuatu tuh dua sisi mata uang sih sebenarnya. Saya sering banget sharing ke persekutuan doa saya, segala sesuatu tuh dua sisi mata uang. Kita memandangnya seperti apa gitu. Dari pihak sigala kecil dan dari pihak pendoa juga, yang orang yang diminta tolong gitu ya, semuanya juga harus, ya semuanya juga harus introspeksi dan kerjasama sih sebenarnya. Ya gitulah. Pusing lah saya juga ya, nggak tahu, bingung lah harus komentar apa lagi. Udahlah segitu aja lah, karena saya juga bingung harus komentar apa lagi. Oke ya, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Tuhan memberkati.